Selasa siang, keluhan itu nyata. Lahan parkir di dalam kampus penuh, memaksa ratusan mahasiswa UHAM Kalimo mengorbankan keamanan kendaraan mereka di bahu jalan luar gerbang kampus. Bukan tanpa alasan, keterbatasan lahan fisik yang dihimpit pemukiman warga membuat ruang gerak kendaraan di dalam kampus menjadi sangat terbatas. Bagi sebagian mahasiswa, biaya tarif harian yang membengkak akibat tingginya mobilitas menjadi alasan utama untuk memilih jalan pintas di luar gerbang. Namun, benarkah fenomena parkir liar ini murni karena faktor kelalaian dan sifat mager mahasiswa semata? Ataukah ada kegagalan sistemik dari dalam kampus yang memaksa mereka keluar? Gua parkir selalu di luar, kecuali kalau hujan. Kalau hujan, oke. Alasan lu kenapa parkir di luar? Karena lebih praktis sih. Karena kan kalau di dalam itu sebenarnya kalau di teratur lebih teraturan di dalam. Cuma kalau di luar itu kan karena kalau sekarang kenapa gua di luar? Karena sering masuk siang. Oke. Jadi keluar lebih cepat kayak gitu. Saat kami mencoba menelusuri lebih dalam, akar masalah yang lebih kompleks mulai terlihat. Secara geografis, lahan internal UHAM Kalimau memang sangat terbatas, dijepit langsung oleh pemukiman padat warga sekitar, membuat perluasan area parkir menjadi hal yang mustahil. Keterbatasan lahan memang fakta yang tak bisa dibantah. Menyadari hal ini, pihak pengelola sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka mengklaim telah meluncurkan sebuah sistem solutif demi meringankan beban finansial mahasiswa aktif. Sebuah sistem kartu langganan atau membership parkir pun dihadirkan. Di atas kertas, kebijakan ini terdengar ideal untuk memayungi mobilitas mahasiswa dan fungsionaris organisasi yang harus keluar masuk gerbang berkali-kali. Investigasi kami menemukan adanya jurang pemisah yang lebar, minimnya sosialisasi, birokrasi pembuatan kartu yang dinilai rumit, hingga fakta bahwa kartu membership menjadi tidak berguna saat kapasitas parkir di dalam sudah penuh di siang hari. Pengelola menjual sistem tanpa menjamin ketersediaan ruang bagi penggunanya. Penelusuran kami mulai diarahkan pada lini bawah pengelolaan. Namun, dinding ketertutupan informasi sudah menghadang sejak awal. Para petugas parkir dan security di lapangan enggan berbicara banyak. Jawaban yang seragam tidak tahu memperlihatkan adanya ketakutan sistemik jika mereka membuka suara tentang ini. Gantung dari atasnya sih ya. Iya. Sejauh ini belum ada sistem parkir yang dengan parkir bentukan siswa untuk kendaraan protokol di lainnya. Ya member gitu. Kalau member sih ada. Member kan nanti gitu. Untuk mahasiswa atau Mahasiswa. mahasiswa. Parah gue. Karena kan gue dari awal masuk ke sana tuh gue nggak parkir dulu. Cuma soal parkir dalam. Nah itu bisa jadi nggak dapet. Nah pernah gue itu sekali gue dapet karena malu banget. Terus akhirnya gue parkirnya di Lausan di luar dari kampus gitu. Waktu itu berarti pernah juga parkir di luar ya? Karena itu gara-gara waktu itu bener-bener lagi rame banget yang sampai nyalain buat orang aja tuh bukan motor. Hal senada juga disampaikan oleh Rika. Mahasiswi semester 6 FISIP UHAMKA ini merasa parkir di dalam gedung kampus cukup merepotkan karena harus meletakkan posisi kendaraannya dengan posisi yang sulit karena sempitnya akses parkir di dalam kampus. Biasanya kalau sehingga ada acara tempat parkir di gitu kan, biasanya tempat parkir mahasiswa dipakai buat tempat parkir bintang tamu atau buat tamu undangan gitu jadi penuh. Terus kalinya itu kadang-kadang ya nyempil paling ya ditolongin sama parkirnya tukang parkir, tapi tukang parkir nggak selamanya ada di situ gitu kan, jadi ya udah kita taruh di mana aja deh yang sekiranya nggak ngalangin jalan gitu. Jadi kayak benar-benar parkirnya sekecil itu buat mahasiswa sebanyak ini gitu. Mari kita telaah secara rasional. Dengan tarif Rp2.000 per sepeda motor, apabila terdapat sekitar 500 kendaraan yang keluar masuk setiap hari, maka pengelola berpotensi memperoleh pendapatan harian yang relatif stabil. Dalam 1 bulan, nilainya dapat mencapai kisaran puluhan juta rupiah. Apabila perluasan lahan memang menghadapi kendala geografis, muncul pertanyaan apakah pendapatan tersebut telah dialokasikan secara optimal untuk mendukung digitalisasi sistem maupun peningkatan pengelolaan alur parkir yang lebih efektif dan ramah bagi mahasiswa.
Estimasi tersebut semakin menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Berpegang pada prinsip keberimbangan, tim investigasi mendatangi kantor koperasi yayasan untuk memperoleh konfirmasi langsung. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan penjelasan dari pihak pengelola. Dokumentasi menggunakan kamera tidak diizinkan, permohonan wawancara tidak dapat dilakukan, dan permintaan konfirmasi terkait pengelolaan dana maupun implementasi sistem membership tidak memperoleh tanggapan. Dengan demikian, laporan ini disusun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari sumber-sumber yang tersedia. Pintu kantor yang tertutup dan bungkamnya pengelola menandakan kebuntuan transparansi harian. Di tengah sistem yang tumpul dan lahan yang kian sesak, bagaimanakah pandangan pihak akademisi melihat solusi jangka panjang untuk keluar dari benang kusut ini? Jadi mungkin perlu disampaikan juga secara utuh agar teman-teman mahasiswa yang sering parkir liar di luar, kalau di luar itu kan tidak terkontrol oleh petugas keamanan gitu, sehingga yang terjadi ada kasus pencurian, ada yang kehilangan motor kan gitu, ya kan? Kalau di dalam kan bagaimanapun menjadi tanggung jawab petugas parkir, tapi kalau di luar kan mereka nggak bisa ngawasin gitu. Iya kan, beberapa bulan lalu Mas Rafisid nih ada yang kehilangan motor nih gitu kan, padahal posisinya di pas pintu gerbang menjelang masuk ke parkiran motor gitu kan. Nah, karena sudah sore, kurang terpantau, apalagi kalau hujan itu kan peristiwa pada saat itu kan hujan ya, dan gerimis itu kan orang nggak memantau di luar sehingga hilang. Nah, lalu kalau hilang siapa yang bertanggung jawab? Kalau di luar kan gitu, kalau di dalam pasti pantauannya yang bertanggung jawab adalah petugas parkir begitu. Imbauan akademis itu jelas, parkir di luar adalah risiko besar. Namun ironisnya, saat mahasiswa mencoba mencari rasa aman di dalam gerbang kampus, mereka justru disambut oleh kapasitas yang selalu penuh dan sistem membership yang tumpul di lapangan. Pada akhirnya, masalah parkir UHAM Kalimo bukan sekadar soal mahasiswa yang mager atau tidak taat aturan. Ini adalah potret dari abainya pengelola dalam menjamin keamanan hak dasar mahasiswa di tengah perputaran dana parkir yang masif setiap bulannya. Ketika risiko kehilangan terus membayangi dan transparansi tetap dikunci rapat, kepada siapa lagi mahasiswa harus mempercayakan keamanan mereka? Tim investigasi kelompok 5 melaporkan